Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya presentasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk video. Yang saya hormati Bapak Nanda Dias Arizona, Eskom, MM, Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemodelan basis data akuntansi. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk kami melengkapi proyek presentasi yang ketertinggalan dari teman lainnya. Serta terima kasih teman-teman yang ikut menyaksikan video presentasi kami ini. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Aprifania dengan NIM 63250293. Perkenalkan, nama saya Laurentius Prendi dengan NIM 63250162 dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi dengan kode kelas 632A30. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan judul membuat database kampus DB. Nah, mari kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke command line interface-nya. Nah, di sini ada langsung masuk ke file XAMPP-nya. Dan di sini saya ketik MySQL flag U, nah itu username-nya, username root. Nah di sini ada flag P, nah itu passwordnya. Nah kita enter. Nah setelah enter password ini muncul, kita enter lagi. Nah selanjutnya di sini ada MariaDB non. Nah dia belum ada isinya, dia non. Itu kita buat database dengan menggunakan create database. Nah, yang mau kita buat adalah kampusku. Kampus DB. Nah, di sini berhasil, query oke. Nah, selanjutnya kita ingin masuk ke database-nya. Nah, dengan menggunakan use kampus DB. Nah, yang kita buat tadi, kita ketik use kampus DB. Nah, selanjutnya ini jika kita mau melihat database yang kita buat, nah kita bisa menggunakan show databases. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Di sini yang pertama kita membuat tabel dosen. Nah, di sini ada kolom ID dengan tipe data INT, yaitu bilangan bulat. Nah, di sini ada primary key. Nah, primary key itu dia tidak boleh kosong dan tidak boleh double. Nah, di sini ada auto increment. Nah, dia akan otomatis. Nah, jadi auto increment ini dia otomatis, nanti saat data ditambahkan ID-nya akan menambah. Misalnya ID yang sudah ada diisinya nanti misalnya 1, 2, 3. Nah, karena ada auto increment, jadi saat kita memasukkan data nanti dia otomatis dia angka 4 ke 5, angka 6. Nah, selanjutnya di sini ada kolom nama menggunakan tipe data varchar 100. Nah, varchar itu apa? Nah, varchar itu adalah teks pendek atau panjang yang bisa berubah. Nah, sesuai dengan karakternya. Nah, karakternya 100. Nah, di sini not null. Nah, not null ini dia wajib diisi. Nah, di sini ada kolom bidang dengan tipe data varchar 100. Nah, di sini tabel ini menggunakan engine InnoDB. Nah, engine InnoDB ini apa? Dia mendukung relasi antar tabel. Nah, kalau charset UTF-8MB4 ini artinya dia memastikan data tersimpan dengan benar. Nah, selanjutnya kita ke tabel mahasiswa, membuat tabel mahasiswa seperti tadi, create tabel mahasiswa. Nah, di sini tipe datanya INT, ya bilangan bulat. Terus
dia menggunakan primary key juga, jadi dia tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Nah, itu ada auto incrementnya, dia otomatis, ID-nya pertama otomatis. Nah, selanjutnya ada kolom nama menggunakan tipe data varchar yaitu 100. Nah, dia not null, dia wajib diisi. Nah, ini jurusannya varchar, karakternya 50. Nah, selanjutnya ada kolom angkatan, tipe datanya INT. Terus ada kolom dosen ID, tipe datanya INT. Nah, di sini ada foreign key. Nah, foreign key itu apa? Nah, foreign key itu adalah kunci luar untuk menyambungkan tabel A ke tabel B. Nah, tabel A ini adalah tabel mahasiswa. Tabel A ini adalah tabel dosen. Nah, tabel B-nya adalah tabel mahasiswa. Nah, jadi foreign key ini dia yang menyambungkan antar tabel dosen ke tabel mahasiswa. Nah, di sini ada references. Nah, references ini dia pasangan FK atau foreign key yang menunjukkan FK ini mengacu ke tabel mana. Nah, di sini ada tabel dosen. Nah, jadi dia mengacu ke tabel dosen di ID, di kolom ID. Nah, di sini ada on delete set 0. Nah, on delete set 0. Jadi set 0 ini adalah set 0 ini nanti jika di tabel induknya diganti, set 0 ini jika nanti di tabel induknya dihapus, maka di tabel anaknya dia akan berubah menjadi 0. Nah, kalau on update cascade ini, dia jika di tabel induknya itu diupdate, maka FK di tabel anaknya dia akan berubah secara otomatis, dia ngikut. Nah, selanjutnya ini ada dia menggunakan engine InnoDB juga. Nah, dia mendukung relasi antar tabel. Nah, charset UTF-8MB4 ini juga memastikan data tersimpan dengan benar. Nah, selanjutnya kita membuat create tabel nilai. Nah, seperti tadi, ini ada ID-nya menggunakan tipe data INT, ada primary key-nya dengan auto increment. Nah, di sini ada kolom mahasiswa ID dengan tipe data INT bersifat not null, wajib diisi. Nah, ada kolom mahasiswa mata kuliah dengan tipe data varchar 80 dengan not null, wajib diisi. Nah, di sini ada kolom nilai menggunakan tipe data float. Nah, float ini apa? Dia menyimpan data yang ada koma. Jadi nilai ini kan ada koma-koma ya. Nah, jadi maka dia menggunakan float. Nah, di sini semester dia menggunakan tipe data INT. Nah, di sini ada foreign key lagi. Nah, seperti tadi, foreign key adalah kunci luar untuk menyambungkan tabel dosen ke tabel mahasiswa. Nah, seperti tadi. Tapi yang ini di tabel nilai ini, foreign key ini dia menyambungkan antar tabel mahasiswa, tabel induknya, nah tabel nilainya, tabel anaknya. Jadi di sini foreign key dalam kurung mahasiswa ID. Jadi di kolom mahasiswa ID, nah references dia mengacu ke tabel mahasiswa di kolom ID. Nah, di sini ada on delete cascade. Nah, jadi jika di tabel induknya dihapus atau di delete, maka di tabel anaknya, di FK-nya akan terikut hapus juga secara otomatis. Nah, di sini ada tabel ini juga menggunakan engine InnoDB. Nah, seperti tadi dia mendukung relasi antar tabel dan charset UTF-8MB4 dia memastikan data tersimpan dengan benar. Nah, selanjutnya untuk kita lihat tabel-tabel yang kita buat tadi, kita tampilkan nih dengan menggunakan
show tables. Nah, di sini outputnya ada nih, tabelnya ada dosen, mahasiswa, nilai. Jadi tabel yang kita buat tadi berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengisi data. Oke, kita masuk ke pengisian data. Di sini kita akan mengisi data dari tabel dosen menggunakan insert into dosen, nama, bidang, values, yang artinya insert itu untuk menambahkan atau mengisi data di tabel dosen dengan kolom nama dan bidang. Values ini untuk memastikan data yang ingin kita isikan. Nah, di sini ada 3 data di tabel dosen ini yang akan kita isi. Yang pertama itu untuk namanya itu dari Dr. Andi Prasetyo dengan bidang algoritma dan AI. Kemudian ada Profesor Siti Rahayu dengan bidang sistem informasi. Kemudian ada Dr. Bambang Supriyadi dengan bidang jaringan komputer. Nah, ketiga nama dan bidang ini adalah data atau isi data dari tabel dosen. Kemudian kita ke tabel mahasiswa. Sama seperti tabel dosen, dia juga menggunakan insert into mahasiswa, nama, jurusan, angkatan, dosen ID, menggunakan values juga. Nah, di sini ada 10 data yang sudah tercantum atau sudah kita isi. Yang pertama itu untuk namanya, untuk kolom nama ada Budi Santoso, kolom jurusan ada informatika, angkatan ada 2022 dengan dosen ID-nya 1. Nah, di antara 10 ini, 10 yang sudah kita isi sini di dalam data ini ada di nama Rizky Pratama dengan jurusan informatika angkatan 2023, dosen ID-nya 0 atau tidak ada, karena di dosen ID-nya itu dia tidak ada datanya atau tidak ada dosen pembimbingnya, ibaratnya kalau mahasiswa. Nah, jadi di sini untuk data mahasiswa dia sudah kita bikin. Kemudian ke data nilai, sama seperti sebelum-sebelumnya juga, insert into nilai mahasiswa ID mata kuliah, nilai, semester, values. Nah, insert into itu dia bisa menambahkan atau membuat atau mengisi data di tabel nilai ini dengan kolom mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, dan semester. Nah, di sini ada untuk mahasiswa ID-nya ada mahasiswa ID 1 dengan mata kuliah basis data, kemudian nilai 85 di semester 3. Ada juga yang mahasiswa ID-nya 2, mata kuliahnya basis data, nilainya 90 dan semesternya semester 3 juga. Nah, di sini sudah ada 13 data yang sudah diisi di dalam tabel nilai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Nah, di sini kita masuk ke cek isi tabel dan struktur. Nah, di sini kita akan menampilkan menggunakan select. Nah, di sini ada bintang, ada from dosen. Jadi, kalau select bintang from dosen ini, jadi dia menampilkan semua from dosen. Jadi, dia menampilkan semua data yang ada pada tabel dosen. Nah, di sini nampak ada ID, ada nama, ada bidang. Jadi, kolom-kolomnya beserta isinya itu di outputkan. Nah, ini yang ditampilkan ya. Nah, selanjutnya di sini select con, tampilkan atau seleksi menggunakan con dalam kurung ada bintang. Nah, ini artinya apa? Jadi dia nih hitung semua baris, katanya hitung semua baris. Di sini ada alias total mahasiswa. Jadi aliasnya apa? Agar nanti saat outputnya muncul ini tabel ini, nah ini tidak con, tulisannya tidak con, jadi dia pakai alias.
dia pakai alias total mahasiswa. Nah, kita lanjut gini, alias total mahasiswa from mahasiswa. Jadi kita disuruh menseleksi atau menampilkan hitung semua baris pada from mahasiswa, pada tabel mahasiswa. Nah, di sini mahasiswanya semua baris pada tabel mahasiswanya ada 10. Nah, selanjutnya di sini describe mahasiswa. Nah, artinya menampilkan struktur tabel. Nah, ini langsung muncul. Nah, ini adalah struktur tabel yang kita buat tadi di awal saat kita ingin membuat tabel mahasiswa. Nah, di sini munculnya dengan rapi, dengan tabelnya masing-masing, dengan struktur. Nah, selanjutnya uji query join. Nah, di sini select di kolom nama di tabel dosen, koma, di kolom nama di tabel dosen, alias dosen, koma. Nah, di sini mata kuliah, kolom mata kuliah di tabel nilai, kolom nilai di tabel nilai. Nah, di sini kita disuruh nih menampilkan dan menseleksi di tabel-tabel yang saya sebutkan tadi. Nah, di from mahasiswa alias M. Nah, join. Nah, ini ada join. Nah, join ini apa? Nah, join ini artinya dia menampilkan baris yang memiliki pasangan dari kedua tabel itu. Nah, jadi misalnya ada yang 0 nih teman-teman. Nah, ada yang 0, dia tidak akan muncul karena dia tidak ada pasangannya. Nah, kita lanjut lagi, join dosen. Nah, ini tabel dosennya alias D, on. Nah, on ini artinya dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Nah, selanjutnya ada join lagi nih, join tabel nilai alias N on dengan syarat ID di tabel mahasiswa harus sama dengan mahasiswa ID di tabel nilai. Nah, dengan where ini kita memfilter. Filter apa ini? Kita filter kolom nilai di tabel nilai. Nah, di sini yang lebih besar sama dengan 80. Nah, yang lebih besar sama dengan 80 ini apa? Apa bedanya dengan ada sama dengan atau tidak ada sama dengannya? Nah, ini ada sama dengannya. Nah, jika ada sama dengannya begini, nah dia tuh munculnya dari angka 80 di terendahnya. Tapi di data ini dia tidak ada nilai yang 80 sehingga tidak ada outputnya muncul di sini di tabel nilai. Nah, di sini jika tidak ada sama dengannya, maka dia mulai dari 81, tidak mulai dari 80. Nah, kita lanjut ke order B di tabel nilai, kolom nilai. Nah, DSC. Nah, order B ini dia mengurutkan abjad ya biasanya. Nah, karena dia ada DSC-nya, jadi dia mengurutkan yang dari paling besar atau paling tinggi ke terendah. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan query select dasar. Oke, kita masuk ke select dasar. Nah, di sini kita diberi perintah untuk select bintang from mahasiswa, itu untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Kemudian ke tahap berikutnya, di sini kita mendapat perintah select nama, jurusan, angkatan, yang artinya kita diminta untuk menyaring atau menampilkan di kolom nama, jurusan, angkatan dari from mahasiswa atau dari tabel mahasiswa. Kemudian where angkatan 2022 atau yang artinya kita diminta untuk mencari angkatan yang 2022.
Nah, ketika di enter atau query-nya dijalankan, nah di sini ada 3 nih. Ada 3 nama mahasiswa dengan jurusan yang berbeda, angkatan yang sesuai dengan yang kita cari tadi, angkatan 2022. Nah, di sini ada 3 mahasiswanya, oke. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita akan mencari nama atau hal yang kita ingin cari menggunakan like. Nah, di sini kita jalankan perintahnya menggunakan select nama jurusan from mahasiswa, atau artinya itu untuk kita mencari di kolom nama atau menyeleksi di kolom nama dan jurusan dari tabel mahasiswa. Kemudian where nama like Dewi or nama like Putri, itu untuk kita mencari nama yang mengandung kata Dewi dan kata Putri. Nah, ketika kita enter, ada 2 nih namanya nih yang mengandung kata Dewi dan Putri. Ada Sari Dewi, ada juga Fitriani Putri dengan jurusan Sistem Informasi dan Informatika. Oke, selanjutnya ada di join. Nah, join ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke join. Nah, di sini kita akan menampilkan dan menseleksi di kolom nama, di tabel mahasiswa, di kolom jurusan, di tabel mahasiswa, di kolom nama, di tabel dosen alias dosen. Nah, di sini di from mahasiswa alias M. Nah, di sini kita menggunakan inner join. Nah, inner join ini apa? Nah, inner join ini sama dengan join tadi ya teman-teman. Dia hanya menampilkan yang ada pasangan saja. Nah, data yang ada pasangan saja. Jadi, yang 0 dia tidak akan muncul. Nah, kita lanjut. Di sini menggunakan inner join. Joinnya ke tabel dosen alias D. Nah, di sini ada on. Nah, on ini kunci ya, dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Nah, di sini order B kolom nama di tabel dosen. Nah, jadi order B ini dia mengurutkan secara abjad. Nah, karena tadi sudah di kolom nama di tabel dosennya kita menggunakan alias dosen, jadi outputnya di sini adalah dengan dosen. Nah, di sini sudah berurut secara abjad. Nah, selanjutnya ini menggunakan left join ya teman-teman. Nah, di sini kita tampilkan dan seleksi di tabel di kolom nama, di tabel mahasiswa, di kolom jurusan, di tabel mahasiswa. Dan di sini menggunakan call case. Nah, call case ini apa? Dia ini untuk ganti isi 0 di kolom nama. Nah, di kolom nama ini ya teman-teman. Nah, jadi jika di kolom nama di tabel dosen ini ada yang 0, nah ada yang 0, maka call case ini akan mengganti dengan belum ada. Nah, dalam kurung di sini alias dosen. Jadi tabel dosen ini di kolom namanya nanti outputnya muncul di tabelnya bertuliskan dosennya nih, seperti yang sudah tertampil. Nah, di sini ada nih di atas nama Rizky Pratama, di sini ada dia belum ada. Nah, Rizky pertama tadi kan 0, jadi di sini sudah terganti menjadi belum ada karena kita menggunakan call case tadi. Nah, kita lanjut di sini dengan from mahasiswa alias M dengan left join. Nah, left join ini apa teman-teman? Dia menampilkan semua baris ya, termasuk yang tidak ada datanya ya. Nah, seperti yang 0 tadi atau yang belum ada tadi kan yang sudah terganti.
Jadi dia tertampil semua. Nah, kita menampilkan semua baris dari tabel kiri, dan baris yang cocok dari tabel kanan. Nah, tabel kiri ini adalah mahasiswa nih, tabel kiri. Nah, ini nama mahasiswa nih ya. Di tabel kiri bisa kita lihat. Nah, terus di tabel kanannya ini adalah dosen. Nah, kita lihat di sisi kanan ya ada dosen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung yang mana yang kanan, mana yang kiri. Nah, di sini kita lanjut left join dengan tabel dosen alias D dengan on, kunci dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Jadi syaratnya harus sama. Nah, di sini dia order B di kolom nama di tabel mahasiswa. Nah, di sini di nama mahasiswa ini sudah berurut secara abjad ya teman-teman, sesuai dengan order B tadi ya. Nah, selanjutnya join menggunakan right join. Nah, di sini select dan tampilkan. Ini select, tampilkan dan seleksi. Di kolom nama di tabel dosen alias dosen, di kolom bidang di tabel dosen, di kolom nama di tabel mahasiswa alias mahasiswa. Nah, di sini from mahasiswa alias M dengan right join ke tabel dosen alias D dengan on, kita kunci dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen, dengan order B di kolom nama di tabel dosen, kolom nama di tabel mahasiswa. Nah, dia order B, dia harus secara abjad di tabel dosen dan mahasiswa. Nah, ini dosennya, nah ini mahasiswanya sudah berurut secara abjad. Nah, karena kita tadi menggunakan right join, nah right join ini kebalikan dari left join, yang dimana dia menampilkan dia sama menampilkan semua baris, tapi kebalikannya adalah tampil tabelnya. Dia dari tabel kanan dulu yang timbul, baru baris yang cocok di tabel kiri. Nah, seperti ini tadi. Nah, dosennya di tabel kanan, dan ini mahasiswanya di tabel kiri. Nah, kita lanjut. Nah, ini dua join. Nah, dua joinnya apa? Left join. Nah, yang satunya right join. Nah, kita langsung nih select, tampilkan dan seleksi di kolom nama di tabel mahasiswa alias mahasiswa, di kolom nama di tabel dosen alias dosen. Nah, di sini from mahasiswa alias M, left join ke tabel dosen alias D dengan on, kita kunci dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Di sini kita ada union. Nah, union ini apa? Dia akan menggabungkan hasil dari kedua query ini yang kita jalankan ini. Dia akan menggabungkan hasil left join dengan hasil right join. Nah, ini apa? Query keduanya nih. Tampilkan dan seleksi di kolom nama di tabel mahasiswa, di kolom nama di tabel dosen dengan from mahasiswa alias M, right join ke tabel dosen alias D, on, kita kunci dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Nah, di sini order B dosen mahasiswa, order B
dosen, mahasiswa. Jadi dia mau mengurutkan secara abjad di tabel dosen dan di tabel mahasiswa. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, di sini lanjut lagi. Ini hanya dengan join. Select kolom nama di tabel mahasiswa, kolom nama di tabel dosen alias dosen. Nah, di sini ada kolom mata kuliah di tabel nilai dan nilai di tabel nilai di from. Nah, ini from mahasiswa alias M. Nah, dijoinkan dengan tabel dosen. On kita kunci dengan syarat dosen ID di tabel mahasiswa harus sama dengan ID di tabel dosen. Join lagi ke tabel nilai dengan on dengan syarat ID di tabel mahasiswa harus sama dengan mahasiswa ID di tabel nilai. Nah, join ini sama seperti yang di awal tadi. Sama dengan inner join, dia hanya menampilkan yang ada pasangan saja, jadi yang nol tidak akan muncul atau yang belum ada datanya. Nah, di sini where filter di kolom nilai di tabel nilai yang lebih besar dari 80. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Alasan ada bedanya, ada sama dengan atau tidak ada sama dengannya. Jika ada sama dengannya, dia muncul dari 80. Nah, jika tidak ada sama dengannya, dia akan mulai dari 81 atau 82. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini ada DSC. Nah, order B di kolom nilai di tabel nilai. Nah, di sini DSC. Jadi dia mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kita lanjut ke agregat. Oke, kita masuk ke agregat. Nah, di sini kita dapat perintah yang pertama ini untuk select jurusan count buka kurung bintang tutup kurung as total atau alias total. Nah, di sini select jurusan kita diminta untuk menyeleksi atau menampilkan di kolom jurusan dan kita menghitung total mahasiswa yang ada di dalam jurusan itu. Nah, kemudian from mahasiswa diambil dari tabel mahasiswa. Grup B jurusan atau dikelompokkan mengelompokkan data yang ada di jurusan. Kemudian order B total dex atau mengurutkan dari angka yang tertinggi atau nilai yang tertinggi sampai terendah. Itu kenapa menggunakan dex. Nah, di sini ketika kita enter, di sini jurusannya ada informatika, teknik elektro, dan sistem informasi. Nah, total yang kita ingin cari tadi, yang dari yang tertinggi itu, di sini ada informatika dengan total mahasiswanya ada 4, teknik elektro ada 3, sistem informasi juga ada 3. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu select M nama round effect N nilai 2 alias IPK. Nah, di sini kita diminta untuk menyeleksi nama di tabel mahasiswa di kolom nama, kemudian hitung rata-rata nilai untuk dijadikan IPK. Nah, di sini kenapa ada angka 2 di sini? Karena agar dia nanti nilainya cuma dua angka di belakang koma. Kemudian from mahasiswa M atau diambil dari tabel mahasiswa. M itu alias mahasiswa. Kemudian join nilai N on M ID N mahasiswa ID.
Di sini tadi kan join sudah dijelaskan oleh teman saya, tapi saya akan menjelaskan sedikit fungsi join ini apa. Join ini untuk singkatnya untuk menggabungkan tabel mahasiswa dan nilai berdasarkan ID-nya yang sama. Kemudian grup BMID atau ID di tabel mahasiswa, nama di tabel mahasiswa ini kita diminta untuk menggabungkan data yang ada di tabel tersebut. Kemudian having effect and nilai lebih dari sama dengan 80. Ini filternya dipakai setelah dihitung dan hanya menampilkan nilai dari 80 sampai seterusnya. Having ini berbeda dengan where ya, karena having ini filternya dipakai setelah dihitung, berbeda dengan where. Kemudian order B IPK DEX atau mengurutkan IPK dari yang tertinggi hingga terendah. Oke, sekarang kita akan menampilkan statistik lengkap. Di sini ada perintah select mata kuliah. Itu artinya kita diminta untuk ambil atau menyeleksi dari mata kuliah. Kemudian account bintang as peserta, itu kita hitung jumlah mahasiswanya. Kemudian ada round effect nilai 1 as rata atau alias rata, itu kita diminta untuk mencari rata-rata nilai yang dibulatkan menjadi satu desimal. Kita di sini tuh untuk mencari rata-rata nilai yang dibulatkan menjadi satu desimal. Nah, kemudian ada max nilai alias max itu nilai tertinggi. Kemudian min nilai as min itu nilai terendah. Kemudian from nilai diambil dari tabel nilai. Dan grup B mata kuliah atau kita menggabungkan data yang ada di mata kuliah. Kemudian order B rata DEX. Di sini kita mengurutkan dari yang tertinggi, nilai tertinggi sampai terendah. Nah, di sini kita masuk ke tahap berikutnya lagi, itu menampilkan query statistik per jurusan. Di sini ada select. Ini untuk menampilkan kolom jurusan dari tabel mahasiswa. Kemudian ada count distinct MID as total mahasiswa atau alias total mahasiswa. Nah, di sini kita diminta untuk hitung jumlah mahasiswa unik, lalu ganti nama kolom jadi total mahasiswa. Kemudian ada round average and nilai 1 as rata nilai. Di sini kita diminta untuk hitung rata-rata nilai dari tabel nilai, lalu bulatkan jadi satu angka di belakang koma. Nama kolomnya jadi rata nilai, diganti nanti. Kemudian ada kemudian ada from mahasiswa, itu nanti diambil dari tabel mahasiswa. Kemudian join nilai n on ID di tabel mahasiswa sama dengan mahasiswa ID di tabel dosen. Nah, atau singkatnya tadi gabungkan tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Syaratnya ID mahasiswa harus sama dengan mahasiswa ID di tabel nilai. Kemudian ada where angkatan lebih dari 2021, lebih dari sama dengan 2021. Nah, di sini kita diminta untuk menyaring di kolom angkatan di tabel mahasiswa untuk mencari angkatan yang di atas 2021. Tapi kalau dia angkatannya 2021 juga
dia bakal tercatat 2021 karena ada sama dengan di situ. Nah, kemudian grup B jurusan di tabel mahasiswa. Nah, di situ kita menggabungkan datanya. Kemudian ada having account distinct M mahasiswa di kolom ID yang lebih dari 2. Setelah dikelompokkan, buang jurusan yang jumlahnya kurang dari 2. Kemudian order B rata nilai DEX. Nah, kita di sini sama seperti yang sebelumnya, kita mengurutkan data nilai yang rata nilai yang dari tertinggi ke terendah. Oke, kita masuk ke subquery. Di sini kita akan menampilkan nama dan jurusan mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata semua nilai. Kemudian di sini ada perintah select distinct, nama di tabel mahasiswa, kolom jurusan di tabel mahasiswa. Nah, di situ kita baris pertama dari kolom nama dan jurusan kita disuruh untuk mengisi nama dan jurusan. Kenapa di sini ada select distinct? Kenapa harus pakai distinct? Distinct ini fungsinya itu untuk tiap mahasiswa cuman muncul satu kali meskipun punya banyak nilai di atas rata-rata. Karena itulah dia pakai distinct. Kemudian from mahasiswa. Nah, from mahasiswa ini sama seperti yang sebelumnya, ditampilkan atau diambil dari tabel mahasiswa. Juga ada join and on ID di tabel mahasiswa sama dengan mahasiswa ID di tabel nilai. Lebih singkatnya, menggabungkan tabel mahasiswa dan nilai berdasarkan ID-nya yang sama. Kemudian ada where nilai di tabel nilai, di kolom nilai di tabel nilai, dan a select effect nilai from nilai, yang artinya subquery di dalam kurung dihitung rata-rata semua nilainya dulu, baru nilai mahasiswa dibandingkan. Kalau nilainya lebih besar baru ditampilkan. Kemudian ada order B nama atau ini untuk mengelompokkan ini untuk menampilkan nama sesuai abjad dari A sampai Z. Nah, di sini datanya sudah ada. Nah, kita ke tahap berikutnya, yaitu mencari mahasiswa yang belum punya nilai. Di sini kita menggunakan dapat perintah select nama dan jurusan, atau mencari atau menyeleksi dari kolom nama dan jurusan dari tabel mahasiswa. Kemudian where ID not in, yang artinya ambil mahasiswa yang ID-nya tidak ada di daftar subquery. Kemudian select distinct mahasiswa ID from nilai, yang artinya ini jalan duluan buat daftar semua mahasiswa ID yang sudah punya nilai di tabel nilai. Ketika kita jalankan, nah di sini empty set, artinya data yang ingin kita tampilkan itu tidak ada. Nah, jadi kita di sini akan membuat data yang baru, atau kita ingin menambahkan datanya menggunakan insert into. Nah, di sini insert into mahasiswa di kolom nama, jurusan dan angkatan Valwes. Nah, di sini ada kita tambahkan namanya Elsa, jurusan informatika, angkatan tahun 2024. Nah, di sini sudah query oke, berhasil dong. Nah, kemudian kita coba lagi, select nama jurusan from mahasiswa where ID not in, select distinct mahasiswa ID from nilai. Nah, kita enter. Nah, kali ini sudah ada datanya. Oke, selanjutnya ada DML yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke DML. Nah, di sini kita insert info. Nah, kita isi di tabel mahasiswa. Nah, di sini ada kolom nama, jurusan, angkatan, dan dosen ID. Nah, setelah itu ada followers. Nah, followers ini apa? Dia akan menggabungkan dua query. Nah, jadi followers ini, nah dia ngasih tahu, nah ini datanya. Nah, ini datanya adalah Dewi Lestari. Nah, ini namanya Dewi Lestari. Jurusannya informatika. Nah, angkatannya 2024. Nah, dosen ID-nya 1. Nah, dia tergantung dari koma-komanya ini adalah untuk menunjukkan dia di kolom-kolom yang mana. Nah, sesuai urutannya. Di sini ada query oke, berarti dia berhasil. Nah, selanjutnya kita menampilkan nih select bintang from, seleksi dan tampilkan semua from mahasiswa, semua tabel mahasiswa dengan where dia mau filter nama sama dengan Dewi Lestari. Jadi hanya Dewi Lestari saja yang muncul datanya. Nah, ini sudah outputnya sudah muncul. Nah, di tabelnya ada ID-nya 12, namanya Dewi Lestari, jurusannya informatika, angkatannya 2022, dosen ID-nya 1. Nah, selanjutnya nih update mahasiswa nih. Update mahasiswa di sini set jurusannya. Nah, ini jurusannya sama dengan teknik informatika. Where filter ID sama dengan 9. Jadi dia mau kita update ke teknik informatika. Nah, yang ID-nya 9. Nah, sebelumnya tadi ID 9 ini adalah informatika. Nah, jadi kita mau update ke teknik informatika. Nah, ini kita enter query oke, ini berhasil. Nah, nih kita select, tampilkan ID, nama, jurusan di from mahasiswa dengan where filter ID sama dengan 9. Nah, ini sudah berhasil. ID 9 namanya Rizky Pratama, jurnal jurusannya sudah nih teknik informatika. Nah, selanjutnya insert into nilai. Nah, kita memasukkan data baru nih di tabel nilai dengan kolom mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, dan semester. Nah, followers. Nah, ini datanya. Dia menggabungkan dua data nih. Jadi ini ada mahasiswa ID-nya dan mata kuliahnya, basis data, nilainya 88, semesternya 1. Nah, bedanya ini sama yang tadi. Yang tadi kita cuma masukkan 1 aja. Nih kita masukkan 2 sekaligus. Nah, di sini kita tampilkan, kita select di kolom nama di tabel mahasiswa, di kolom mata kuliah, di tabel nilai, di kolom nilai, di tabel nilai. Nah, from mahasiswa nih. Terus join ke tabel nilai on dengan syarat ID di tabel mahasiswa harus sama dengan mahasiswa ID di tabel nilai. Nah, dengan where ID di tabel mahasiswa sama dengan 11. Jadi dia mau kita filter nih yang ID mahasiswanya 11 aja. Nah, sini muncul. Nah, berarti Elsa ini adalah ID 11, pemilik dari ID 11. Ini ada mata kuliahnya dan nilainya. Nah, selanjutnya nih delete from nilai. Where filter di ID mahasiswa sama dengan 11 dan mata kuliahnya algoritma. Nah, jadi kita enter nih. Nah, sudah tidak ada mata kuliah algoritma yang punyanya. Yang tadi ada Elsa ya, yang ID nomor 11 dan yang algoritma. Jadi
mata kuliah algoritmanya sudah tidak ada lagi karena sudah kita delete tadi ya. Nah, oke, sudah. Oke, baik. Kesimpulannya, dalam mengelola database, kita mulai dari membuat struktur dengan create, mengisi dan mengubah data dengan DML, lalu mengambil dan menganalisis data dengan join, subquery, dan fungsi aggregate. Nah, keempat jenis query ini sangat penting karena hampir semua sistem informasi menggunakannya. Nah, demikian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan teman-teman. Nah, presentasi kami selesai. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.